Ini banjir itu kan Iya, ntar banjir. iya. Teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Oke teman-teman, nah dan ini di tempat aku udah di sore hari. Terus kita itu janjian mau makan mie ayam di Taman Sunda ya teman-teman. Nggak tahu juga sih masih ada atau enggak, tapi barusan kata tetangga bilang kalau udah sore kayak gini katanya udah habis. Kalau mau makan mie ayam di taman itu harus duhur katanya teman-teman, atau enggak sekitar jam berapa ya, jam 2 atau jam 3. Nah kalau kita ini perginya tuh sekitar jam setengah 5 sore ya teman-teman. Nah dan ini kita juga jalan kaki bareng sama mama Pais, terus bareng sama bocil-bocil juga. Nah itu ada nenek di belakang, ada neneknya Pais. Dan aku tuh baru pertama kali ke taman lewat sini, lewat belakang ya teman-teman. Biasanya tuh aku lewat depan, jadi jalanannya tuh lurus, cuman belok beberapa belokan doang. Nah ternyata kalau lewat sini tuh banyak banget belokannya. Nggak tahu ya, nanti kalau misalkan aku lewat sini sendiri kayaknya bakalan lupa ya teman-teman. Oke, nah dan ini kita udah nyampe di tamannya. Langsung aja nih kita ke tempat yang dituju, yaitu mie ayam Taman Sunda ya teman-teman. Terus ini kita jalannya lewat ke samping, karena yang jual mie ayamnya itu di sampingnya taman, deket kali kayak gini ya teman-teman. Terus ini kalinya juga ngeri banget ya, apalagi kalau ngebayangin banjir. Wah ini tuh kalinya dalam banget. Tapi ternyata pas kita nyampe sini belum apa-apa udah dibilang sama mbaknya kalau mie ayamnya tuh habis. Ya ampun, ini kita kurang tadi ya, kurang siang datang ke sininya. Padahal aku baru pertama kali lo mau nyoba mie ayamnya dan katanya tuh enak ya teman-teman. Tapi aku setiap kali main ke sini juga nggak pernah makan mie ayam itu. Abisnya kalau ke sini juga kan aku cuma berdua doang sama Rapan. Udah gitu pagi-pagi, jadi kalau pagi-pagi kan belum buka ya. Terus kalau makan mie ayam gak ada temen tuh kayaknya nggak nikmat aja gitu ya teman-teman, kalau cuman sama anak doang. Nah karena mie ayamnya nggak ada, jadi kita lanjut aja mau ke pabrik tahu sama pabrik oncom. Jadi tadi tuh Nyak nitip beli oncom ya teman-teman, terus aku mau beli tahu juga. Nah ini di seberang taman gitu ya teman-teman, kita ngelewatin jembatan gini dan ini kali yang tadi. Terus ini kita langsung aja masuk ke pabrik oncom dulu, karena pas seberang jembatan itu udah langsung pabriknya ya teman-teman, ini di samping sebelah kiri. Nah dan ternyata oncomnya tuh masih belum pada matang katanya ya, ini baru setengah matang gitu, jadi belum bener-bener jadi oncom. Tapi nggak apa-apa nih, aku beli aja. Nah ini satu keranjang kayak gini harganya cuma 5.000 ya teman-teman. Terus tadinya nitipnya cuma beli satu keranjang doang. Nah dan ini untuk oncomnya masih setengah matang, jadi nanti kalau misalkan udah nyampe rumah katanya jangan ditutup ya, harus langsung dibuka dan besok sehari lagi juga udah langsung matang katanya. Bener-bener udah jadi oncom ya teman-teman. Nah enaknya kalau deket sama pabriknya kayak gini ya, kalau di warung-warung kan lumayan agak mahal juga gitu. Nah tapi kalau pabriknya ini 5.000 udah dapat banyak, ini bisa berkali-kali masak. Tapi aku sih kurang suka ya teman-teman kalau sama oncom. Oncom itu enaknya kayak dibikin sambal atau isian comro gitu ya. Tapi kalau untuk dimasak biasa tuh biasanya orang-orang kan masaknya tuh kayak pakai lenca. Nah aku tuh kurang suka ya. Tapi kalau dibikin sambal lumayan lah, sedikit-sedikit suka tapi enggak yang suka banget. Nah dan ini untuk oncomnya udah ya, ini kita beli sekeranjang doang karena titipannya. Lanjut nih aku mau ke pabrik tahunya. Nah ini untuk pabrik tahunya juga nggak terlalu jauh dari pabrik oncom ya teman-teman. Ini tinggal jalan sedikit terus belok kanan. Nah di sini banyak banget tempat rongsokan. Nah ini sebenarnya bukan jalanan umum ya, makanya banyak rongsokan kayak gini. Tapi karena emang nggak ada jalan lagi, jadi ya udah kita lewat sini aja, permisi aja ya teman-teman. Nah dan itu juga banyak yang pada pulang dari pabrik buat beli tahu. Terus kita pas nyampe sini juga tahunya untung masih ada ya teman-teman. Tadinya tuh mau kehabisan katanya kan, belum semuanya buka gitu ya teman-teman. Mungkin karena masih pada pulang kampung, terus semenjak taman ini dibuka jadi ini tuh si pabriknya laku banget ya, karena orang-orang yang pada main ke taman udah pasti mampir ke pabrik tahu dong buat beli tahu, karena kan daripada eceran di warung-warung itu lebih mahal, kalau di pabriknya itu kan lebih murah. Nah aku aja beli tahu yang putih itu yang gede ya teman-teman, kalau misalkan beli ngecer itu satunya sekitar 8.000.
Tapi kalau beli ke pabriknya langsung nih, aku beli 10.000 tuh udah dapet 3 kotak ya teman-teman. Nah tadinya aku pengen tahu kuning, tapi ternyata tahu kuning nggak ada karena belum produksi, jadi masih pada pulang kampung gitu. Nah ini cuman produksi tahu putih aja, itu pun terbatas ya teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, tinggal 1 keranjang lagi, karena dari tadi, dari pagi, dari pas buka katanya udah pada banyak yang beli gitu. Nah tapi alhamdulillah ya kita masih kebagian. Oke, nah dan gak apa-apa nih, kita langsung aja beli. Terus itu Rapan yang beli. Nah ini Rapan tuh suka banget sama tahu putih kayak gini, tapi dia sukanya nggak dimasak loh teman-teman. Ini tuh dimentah kayak gini. Paling nanti sama aku di rumah direndam dulu pakai air hangat atau air panas. Nah habis itu udah nggak dimasak, nggak diapa-apain. Rapan tuh udah langsung dimakan aja. Nah, karena hari ini kita nggak jadi makan mie ayam, terus kita jadinya beli tahu. Oke, langsung aja nih ke playgroundnya dulu ya, karena kita bawa anak-anak atau bawa bocil-bocil, jadinya nggak mungkin dong nggak mampir ke playgroundnya kayak gini. Jadi biar mereka main-main dulu, udah kita para emak-emak duduk aja nih di sini sambil ngeliatin anak-anak ya. Tapi ternyata pas kita duduk itu kan depannya kayak ada comberan atau air kecil gitu loh teman-teman nih. Terus ini Umi malahan tertarik nih mau turun. Ini apa ya, nyari-nyari keong gitu, nggak tahu mau diapain, mungkin mau dimasak kali ya teman-teman. Cuman kalau di tempat aku kalau keong kayak gini nggak dimakan ya, karena nggak boleh. Nah ini juga banyak sih anak-anak kecil yang pada ngambilin keong gitu ya, cuman buat mainan aja gitu loh teman-teman nih keong-keongnya. Tapi kalau di kampung biasanya ini dipakai makan buat apa ya, buat makanan bebek gitu ya teman-teman kalau keong. Kecuali kalau tutut, nah itu baru bisa dimakan. Nah tapi ini nggak tahu juga nih, Umi malah ngambilin, nggak tahu buat apa. Emang dasar ya emak-emak. Penasaran aja gitu, kalau pergi kemana-mana tuh udah pasti ada yang dibawa gitu ya kalau sama emak-emak kayak gini. Oke, tapi nggak apa-apa lah, yang penting seneng. Yang penting kan ini bukan punya orang ya teman-teman, ini nggak apa-apa, namanya juga apa ya, ini punya pemerintah gitu ya teman-teman. Nah ini jadi bebas deh, orang ini juga nggak ditanam. Dan ini para emak-emak juga lagi nungguin anak-anaknya. Nah ini sambil kita minum-minum, jajan-jajan. Tapi kalau di dalam nggak terlalu banyak yang jualan ya teman-teman. Jadi samping-sampingnya taman itu jualannya paling kayak minuman, pop mie, yang gitu-gitu. Jadi kita tuh nggak selera ya. Paling kalau misalkan mau jajannya itu pas masuk ke tamannya. Nah kalau di situ ada bakso, batagor, pokoknya banyak deh kayak cilok gitu-gitu, jajanan-jajanan begitu ya teman-teman. Cuman kalau di dalamnya sini emang nggak ada, paling kayak minuman sama permihan gitu. Dan itu Umi masih asik aja loh teman-teman nyari keong-keongnya, terus diikutin sama anak-anak kecil. Kalau anak-anak itu pada bawa aqua bekas gitu ya teman-teman, jadi buat mainan kayaknya. Tapi di sini emang jujur ya keongnya banyak banget, karena emang nggak ada yang ngambilin juga. Dan siapa juga sih yang mau ngambilin keong gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang karena udah sore, jadi sekarang kita mau pulang. Tapi sebelum pulang kita jajan-jajan dulu.